Sahabat Soleh Iman yang terkasih, salam jumpa kali ini dalam permenungan kita, dalam upaya kita untuk mendalami iman kekatolikan kita. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua, Sobat Soleh Iman yang terkasih, untuk belajar, untuk mencoba, untuk melatih diri, untuk menerapkan dalam kehidupan sikap hidup menjadi sesama. Kisah orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25-37 menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi sesama itu. Menjadi sesama bagi orang lain berarti menunjukkan belas kasih. Orang hanya dapat mengasihi sesama jika ia memikirkan dan mengusahakan kebaikan sesamanya, bukan dirinya sendiri. Orang Samaria itu memberikan pertolongan kepada orang yang menjadi korban perampokan semata-mata karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya. Bagaimana dengan hati Anda? Tidak ada niat untuk dipuji orang karena ia memberikan pertolongan itu di tempat yang sepi dan tidak ada orang yang melihatnya. Hal ini justru menunjukkan bahwa ia berani menanggung resiko dan dari tindakannya menolong korban perampokan itu sendirian. Ia mengusahakan agar orang-orang yang menjadi korban perampokan itu selamat dan tetap hidup. Beberapa kali kesempatan kita lihat di televisi atau kita mengalami sendiri, ketika ada kecelakaan, ada perampokan di jalan dan sebagainya, ada kendaraan yang kecelakaan, setelah tidak langsung orang-orang datang. Tapi banyak kan bukan yang memberi pertolongan supaya orang yang kecelakaan itu selamat, tapi banyak kan memposting video dan sebagainya. Dengan yang kecelakaan hampir setengah mati, atau juga menjarah. Satu kali kesempatan di tahun sekitar 2014, kita pulang ke Sumatera lewat jalur darat menggunakan mobil pastor. Di tengah jalan, di tikungan, kami bertabrakan dengan sebuah Vespa, sepeda motor Vespa yang dimodifikasi. Bersenggolan dan ban kami robek, harus diganti. Romo Freddy waktu itu, orang paroki Lubulinggo, mengatakan, Ferry, kamu jaga di mobil. Dan memang banyak orang kampung datang dan sebagainya, dan lebih suka untuk melihat saja. Dan bahkan ada satu kesempatan kalau silent, mereka mengenjara barang yang ada di mobil. Memang tidak semua tempat, tapi itulah satu pengalaman yang perlu kita waspadai bersama. Nah, saudara-saudariku, kadang mereka menolong ada maksud tertentu di balik itu, bukan tulus. Itu bukan menjadi sesama. Mereka memangsa sesamanya. Orang Samaria itu menolong orang yang dirampok itu sampai tuntas. Mulai dari membersihkan luka, membawa dia ke penginapan, merawatnya, sampai meminta pemilik penginapan untuk merawatnya. Ia pun harus mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkan korban perampokan itu. Ia harus mengambil minyak dan anggur yang dibawanya, berjalan kaki menuntun keledai tunggangannya sendiri untuk membawa orang itu ke penginapan, membayar biaya penginapan,
dan merawat orang itu selama di penginapan. Memberikan uang kepada si pemilik penginapan untuk merawat orang itu sampai sembuh. Saudara-saudariku, sama sekali tidak ada pamrih dalam dirinya. Ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih, pujian, atau balasan dari orang yang ditolongnya. Karena setelah memberikan pertolongan yang dilakukannya secara tuntas itu, ia pergi. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah orang Samaria yang baik hati ini menuntun kita bahwa Tuhan menyampaikan pertanyaan bagi kita juga pada hal-hal Taurat. Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Sebenarnya ada 3 pilihan jawaban: imam, Lewi, dan orang Samaria. Jelas bahwa orang yang pantas disebut sesama adalah orang Samaria. Tapi ia mengatakan bahwa sesama dari orang yang dirampok itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Orang Samaria, Lewi, atau imam? Mari kita melihat ke dalam diri kita sembari kita berusaha untuk menjadi sesama. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami mewujudkan kasih-Mu kepada kami dengan mengorbankannya dirinya demi keselamatan kami. Ia mengajar kami untuk mengasihi sesama karena kami telah menerima kasih darinya. Ia pun menunjukkan kepada kami bagaimana mewujudkan kasih kepada sesama. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berilah kami hati seperti hati orang Samaria yang tergerak oleh belas kasih melihat sesama yang memerlukan bantuan. Berilah kami juga kerelaan untuk berkorban dan keberanian untuk menanggung risiko ketika harus mengasihi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra